Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B013 Lingkungan Bisnis akan mempresentasikan RMK bab 18 yang berjudul Mengelola Komunikasi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama David Kurniawan dengan MPM Akhir 225, yang kedua ada Dimas Tianugro dengan MPM Akhir 232, yang ketiga ada saya Indra Mahaputra dengan MPM Akhir 238, yang keempat ada Valentino Ardiansyah dengan MPM Akhir 239, yang kelima ada Angli Islami Siregar dengan MPM Akhir 241, yang keenam ada Rizky Lamtama Sitorus dengan MPM Akhir 243, yang ketujuh ada Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan MPM Akhir 250. Oke, yang pertama ada definisi membangun jaringan pribadi. Membangun jaringan pribadi atau networking merupakan kemampuan penting bagi seorang manajer maupun individu dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, networking sangat membantu dalam hal yang pertama, mendapatkan informasi dalam mendapatkan peluang kerja. Yang kedua, membuka peluang bisnis yang baru. Nah, agar jaringan yang kuat, ada beberapa prinsip penting. Yang pertama ada kepercayaan atau trust. Hubungan harus dilandasi rasa percaya, bukan hanya sekedar formalitas. Yang kedua ada konsistensi. Hubungan tidak cukup sekali bertemu, tetapi harus dijaga secara terus-menerus. Yang ketiga, hubungan harus saling menguntungkan atau mutual benefit. Kedua belah pihak harus sama-sama mendapatkan manfaat di dalam suatu hubungan. Yang keempat ada keaslian atau autentikasi, yaitu hubungan harus bersikap apa adanya dan tidak ada harus dibuat-buat. Oke, yang selanjutnya cara membangun jaringan pribadi. Cara membangun jaringan pribadi dapat dilakukan dengan yang pertama, memulai dari lingkungan yang terdekat. Membangun jaringan pribadi dapat dimulai dari orang-orang terdekat, seperti teman, dosen, keluarga, dan rekan kerja. Dari hubungan ini, jaringan bisa berkembang lebih luas melalui koneksi yang saling terhubung. 2. Aktif mengikuti kegiatan. Mengikuti kegiatan seperti seminar, workshop, dan organisasi dapat membantu bertemu dengan orang baru. Namun, tidak cukup hanya hadir. Kita juga perlu aktif berinteraksi dan berkenalan. Yang ketiga, membangun kesan pertama yang baik. Kesan pertama sangat penting dalam networking. Oleh karena itu, kita perlu berbicara dengan sopan, percaya diri, berpenampilan rapi, serta menunjukkan bahasa tubuh yang positif. Yang keempat, mengembangkan kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi sangat dibutuhkan dalam membangun jaringan. Hal ini meliputi kemampuan memperkenalkan diri, mendengarkan, bertanya, dan menyampaikan ide dengan jelas. Yang kelima, menjaga etika dalam networking. Menjaga etika sangat penting. Agar hubungan tetap baik, kita harus menghargai orang lain, tidak memanfaatkan hubungan, serta selalu menepati janji. Definisi komunikasi dalam pekerjaan manajer dan definisi umumnya. Para manajer mengumpulkan informasi penting, baik dari dalam maupun luar organisasi. Kemudian menyalurkan informasi yang sesuai kepada orang lain yang memerlukannya. Komunikasi yang dilakukan oleh manajer diarahkan oleh tujuan, yang berarti komunikasi itu mengarahkan perhatian semua orang kepada visi, nilai-nilai, dan tujuan yang dikehendaki oleh tim atau organisasi, serta mempengaruhi orang lain untuk bertindak sehingga mencapai tujuan. Sementara untuk definisi umum dari komunikasi yaitu proses pertukaran dan pemahaman informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, biasanya dengan tujuan untuk memotivasi atau mempengaruhi perilaku. Komunikasi bukan hanya sekadar mengirim informasi. Mengetahui perbedaan antara berbagi dan membuat pernyataan sangat penting bagi kesuksesan manajemen. Komunikasi manajemen merupakan jalan dua arah yang meliputi menyimak dan bentuk-bentuk umpan balik lain. Nah, selanjutnya adalah berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasi dengan orang lain adalah proses menyampaikan pesan agar dipahami dengan benar, atau bisa dibilang proses mengirim dan menerima pesan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami secara sama. Jadi komunikasi ini tidak hanya berbicara, tetapi memastikan bahwa lawan bicaranya itu mengerti apa yang kita maksud. Nah, di sini ada pun bentuk komunikasi yang pertama yaitu verbal. Nah, verbal ini terdiri dari dua, yaitu adalah lisan dan juga tulisan. Nah, yang kedua itu ada non verbal atau dibagi menjadi dua juga, yaitu adalah ekspresi dan juga gestur tubuh. Selanjutnya ada ciri komunikatif, yaitu adalah pesan jelas dan juga mudah dipahami. Yang kedua adalah ada umpan balik atau feedback. Yang ketiga adalah menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah,
Saluran komunikasi ini juga berarti media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Artinya bukan hanya apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya sangat menentukan keberhasilan dari sebuah komunikasi. Nah, yang pertama adalah komunikasi lisan, yaitu contohnya itu adalah percakapan langsung, rapat, atau juga video call atau telepon. Nah, kelebihan dari komunikasi lisan-lisan ini yaitu adalah cepat atau langsung dapat respon, bisa melihat ekspresi dan juga gestur tubuh lawan, dan juga mudah klarifikasi. Nah, tetapi kekurangannya adalah tidak ada bukti tertulis dan juga bisa mudah dilupakan. Selanjutnya adalah komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis ini contohnya adalah email, laporan, surat, ataupun memo. Nah, kelebihan dari komunikasi tertulis ini adalah ada bukti dokumentasinya, bisa dipikirkan dengan matang, keputusan ke depannya, dan juga cocok untuk informasi formal. Tetapi kekurangannya adalah tidak langsung mendapat respon dari lawan bicara, dan juga bisa terjadi salah tafsir. Nah, yang ketiga adalah komunikasi nonverbal atau komunikasi bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan juga nada suara. Nah, yang keempat adalah komunikasi digital. Nah, komunikasi digital ini bisa berupa chat WhatsApp, email, ataupun video konferensi. Nah, kelebihan dari komunikasi digital ini adalah cepat dan juga fleksibel karena dapat menjangkau berbagai daerah langsung, dan juga efisiensi untuk tim. Kekurangannya adalah kurang ekspresi, terutama jika menggunakan chat, dan juga adanya resiko miskomunikasi yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya adalah berkomunikasi untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Nah, komunikasi ini adalah proses meyakinkan orang lain agar mengubah sikap, pendapat, atau tindakan melalui komunikasi yang tepat. Komunikasi ini sifatnya bukan memaksa, tapi membuat orang lain mau secara sukarela. Nah, adapun cara efektifnya yang pertama adalah gunakan data dan fakta. Nah, jadi agar orang lain mau apa yang kita katakan, kita harus menggunakan logika, yaitu menggunakan data, fakta, dan juga alasan yang masuk akal. Yang kedua adalah emosi. Jadi kita harus menyentuh perasaan atau empati dari lawan bicara kita itu. Yang ketiga adalah kredibilitas, yaitu adalah kepercayaan kepada pembicara. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas perbedaan gender dalam berkomunikasi, yaitu sebuah pemahaman mengenai adanya perbedaan gaya, pola, dan tujuan penyampaian pesan antara pria dan wanita yang dipengaruhi oleh sosialisasi serta cara pandang mereka terhadap peran sosial di lingkungan kerja. Untuk di sini yang pertama ada tujuan berkomunikasi. Untuk wanita di sini biasanya cenderung menggunakan komunikasi untuk membangun koneksi atau sebuah hubungan yang baik agar menciptakan hubungan yang harmonis antara individu. Di mana bagi wanita, percakapan ini adalah cara untuk menjalin sebuah kedekatan. Lalu untuk pria di sini cenderung memandang komunikasi ini sebagai untuk menegaskan siapa dirinya, seperti menunjukkan keahlian dan mempertahankan atau meningkatkan status dalam suatu perusahaan. Lalu untuk gaya pengambilan keputusannya, di sini wanita itu lebih menggunakan pendekatan dulu, seperti berdialog untuk mencari dan memahami perasaan dari suatu masalah ini. Nah, baru mereka mengambil sebuah kesepakatan bersama. Lalu untuk pria di sini pengambilan keputusannya fokus pada solusi yang cepat dan penyampaian informasi secara teknis. Nah, di sini pria itu cenderung lebih to the point dalam mencapai dan memberikan instruksi dan sebuah jawaban. Nah, di sini untuk penggunaan bahasanya, wanita ini sering menggunakan bahasa yang lebih inklusif dan halus
dalam memerintah agar tidak terlalu mendominasi. Lalu untuk pria, di sini mereka itu sering menggunakan bahasa yang lebih asertif untuk menunjukkan tingkat otoritas dan kendali atas situasi tertentu. Di mana dari kedua gaya ini tadi tidak ada gaya yang lebih baik. Namun manajer dari suatu perusahaan harus menyadari perbedaan ini agar dapat menafsirkan maksud rekan kerja dan bawahan dengan benar dan dapat menghindari konflik yang tidak diperlukan. Lalu di sini ada komunikasi nonverbal, di mana ini komunikasi yang biasanya tidak melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan atau perilaku seseorang. Nah, ini tuh biasanya komunikasi yang terjadi secara tidak sadar, namun memiliki dampak yang sangat besar bagi suatu perusahaan. Untuk sini bisa komunikasi nonverbal melalui bahasa tubuh seperti gestur gerakan tangan, postur saat duduk, atau cara berdiri. Lalu ada juga ekspresi wajah yang seperti mata, alis, dan mulut yang biasanya bisa menunjukkan berbagai emosi. Nah, hal ini tuh biasanya terjadi saat kontak langsung dengan seseorang ya. Nah, lalu ada intonasi suara. Biasanya bagaimana cara dia mengatakannya, pakai nada tinggi atau nada rendah. Nah, walaupun kata-katanya terlihat seperti sebuah kejujuran, tapi kadang intonasi suara itu membuat sesuatu terasa janggal. Jadi sebagai manajer yang baik mungkin bisa mempertanyakan hal yang sekiranya janggal tersebut. Lalu ada menyimak, di mana menyimak ini juga bagian dari sebuah komunikasi. Jadi tidak hanya sekadar memberikan pesan, jadi kita harus juga mendengarkan sebuah pesan, di mana di suatu perusahaan manajer ini selalu mungkin menghabiskan sekitar 80% waktunya untuk berkomunikasi, dan menyimak ini adalah bagian terbesar agar tidak terjadi sebuah kesalahan pada sebuah operasional perusahaan. Nah, pada bagian selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai komunikasi organisasi. Jadi, komunikasi organisasi ialah proses penyampaian pesan dan informasi yang bertujuan untuk menghubungkan anggota-anggota dalam suatu organisasi. Jadi, komunikasi ini penting karena dalam organisasi, pekerjaan itu tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi, penyampaian informasi, serta kerjasama agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Nah, dalam komunikasi organisasi, tentu manajer memiliki peran penting untuk menyediakan saluran komunikasi yang jelas, baik melalui komunikasi formal maupun informal. Secara umum, komunikasi organisasi terbagi menjadi 3 arah. Yang pertama yaitu komunikasi ke bawah, yang kedua yaitu komunikasi ke atas, dan yang ketiga adanya komunikasi horizontal. Baik, di sini saya akan membahas mengenai saluran komunikasi formal. Jadi saluran komunikasi formal ialah jalur komunikasi yang berjalan melalui struktur resmi organisasi. Artinya komunikasi ini mengikuti rantai komando atau hubungan kerja yang sudah ditetapkan. Komunikasi formal biasanya digunakan untuk menyampaikan kebijakan, tugas, prosedur, laporan, dan juga koordinasi kerja. Dalam organisasi modern, komunikasi formal juga dapat dibantu oleh teknologi seperti email, pesan instan, atau sistem komunikasi digital lainnya. Jadi ada 3 bentuk utama komunikasi formal, yaitu komunikasi ke bawah, yaitu yang dimana dari atasan kepada bawahan. Yang kedua yaitu komunikasi ke atas, yaitu dari bawahan kepada atasan. Dan yang ketiga yaitu komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar pegawai atau antar departemen yang berada pada tingkatan yang sama. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai komunikasi ke bawah.
Jadi komunikasi ke bawah ialah komunikasi yang mengalir dari atasan kepada bawahan. Jadi bentuk komunikasi ini biasanya digunakan untuk menyampaikan tujuan organisasi, strategi, instruksi kerja, prosedur, serta umpan balik terhadap kinerja pegawainya. Contohnya, manajer memberikan arahan kepada karyawan mengenai target kerja, cara menjalankan tugas, atau aturan yang harus diikuti dalam pekerjaan. Namun, komunikasi ke bawah juga memiliki beberapa masalah. Salah satunya ialah distorsi pesan, yaitu ketika isi pesan berubah saat melewati banyak tingkatan dalam organisasi. Selain itu, ada juga penurunan informasi, yaitu sebagian informasi dapat hilang ketika disampaikan dari satu orang ke orang lain. Oleh karena itu, agar komunikasi ke bawah dapat berjalan secara efektif, organisasi perlu menggunakan saluran komunikasi yang tepat, menjaga konsistensi antara pesan verbal dan non-verbal, serta memastikan penerima pesan benar-benar memahami informasi yang disampaikan. Baik, selanjutnya untuk yang kedua ada komunikasi ke atas. Jadi komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang mengalir dari bawahan kepada atasan. Komunikasi ini penting karena dapat membantu manajemen mengetahui kondisi nyata yang ada pada lapangan atau yang terjadi pada lapangan. Jadi ada beberapa bentuk komunikasi ke atas. Yang pertama yaitu masalah dan pengecualian, yaitu laporan mengenai persoalan serius atau penyimpangan dari standar kerja. Lalu yang kedua ada saran perbaikan, yaitu usulan dari pegawai untuk meningkatkan prosedur, kualitas, maupun efisiensi kerja. Lalu yang ketiga ada laporan kinerja, yaitu informasi berkala mengenai hasil kerja individu maupun departemen. Lalu yang keempat ada keluhan dan perselisihan, yaitu menyampaikan konflik, hambatan atau masalah kerja yang perlu diselesaikan. Lalu yang kelima yaitu informasi keuangan dan akuntansi. Seperti contohnya itu biaya, penjualan, laba, maupun kondisi finansial organisasi. Jadi dengan adanya komunikasi ke atas, atasan tidak hanya menerima informasi dari level manajemen saja, tetapi juga memahami masalah, ide, dan kebutuhan dari pegawai secara langsung. Baik, selanjutnya ada komunikasi horizontal dan tim. Jadi komunikasi horizontal ialah komunikasi yang terjadi antar pegawai pada tingkatan yang sama, baik dalam satu departemen maupun antar departemen. Jadi komunikasi horizontal berfungsi untuk membantu pemecahan masalah, memperlancar koordinasi, serta mendukung perubahan dan perbaikan dalam suatu organisasi. Misalnya, pada bagian pemasaran berkoordinasi dengan bagian produksi, agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian dalam komunikasi tim terdapat dua pola utama. Yang pertama yaitu jaringan tersentralisasi, yaitu informasi berpusat hanya pada satu orang saja. Yang dimana pola ini biasanya lebih cepat digunakan untuk tugas-tugas yang sederhana saja. Lalu yang kedua ada jaringan terdesentralisasi, yaitu setiap anggota tim dapat bebas berkomunikasi dengan anggota lainnya. Pola ini lebih cocok untuk masalah yang kompleks karena membutuhkan banyak informasi dan pendapat dari berbagai anggota tim. Jadi pemilihan pola komunikasi dalam tim sangat berpengaruh terhadap kecepatan, akurasi, dan kualitas keputusan yang dihasilkan nantinya. Kemudian yang terakhir ada komunikasi pribadi, selentingan, dan komunikasi tertulis. Jadi komunikasi pribadi ialah komunikasi yang terjadi di luar jalur formal organisasi. Salah satu bentuknya ialah jaringan pribadi, yaitu hubungan yang dibangun lintas bagian atau lintas departemen. Jaringan pribadi penting karena dapat membantu seseorang memperoleh informasi, dukungan, maupun hubungan kerja yang lebih luas. Dalam organisasi, jaringan seperti ini sebaiknya dibangun sebelum benar-benar dibutuhkan. Kemudian ada selentingan atau grapevine, yaitu komunikasi informal yang menyebar dari mulut ke mulut. Walaupun sering dianggap sebagai gosip, selentingan sebenarnya juga dapat menjadi sumber informasi yang cepat. Namun karena sifatnya yang informal, informasi yang beredar melalui selentingan perlu dikelola agar tidak menimbulkan rumor atau kesalahpahaman. Selain itu, komunikasi tertulis juga sangat penting, terutama di era digital seperti sekarang. Contohnya melalui email, memo, maupun pesan kerja.
Komunikasi tertulis harus dibuat jelas, langsung, tidak bertele-tele, dan tetap menghargai pembacanya. Sebelum dikirim, tulisan juga perlu diperiksa kembali agar tidak terjadi kesalahan atau salah paham. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi tidak hanya bergantung pada jalur formal, tetapi juga pada komunikasi informal dan tertulis yang mendukung kelancaran kerja organisasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai inovasi dalam komunikasi, di mana kita mengetahui organisasi yang baik dipengaruhi oleh tingkat efektivitas komunikasi yang tinggi. Tingkat efektivitas komunikasi yang tinggi diperlukan inovasi supaya dapat mengelola dialog, komunikasi yang krisis, umpan balik, maupun iklim keterbukaan dan keterpercayaan. Di mana kita mengetahui dialog adalah awal mula proses komunikasi kelompok yang terdapat beberapa orang untuk saling memahami. Setelah itu, kadang terjadi komunikasi krisis. Komunikasi krisis umumnya terjadi akibat ketidakpahaman satu dengan yang lain atau kesalahpahaman yang mengakibatkan komunikasi yang krisis, sehingga perlu dilakukan umpan balik. Ketika terjadi masalah internal dalam komunikasi, manajer berusaha untuk memberikan arahan secara individu dalam umpan balik tersebut dan pembelajaran, yang kemudian manajer memperkirakan bahwasannya para setiap staf memerlukan komunikasi yang keterbukaan, sehingga manajer perlu memperbaiki komunikasi tersebut dengan memahami kondisi, supaya orang-orang yang berada dalam organisasi atau perusahaan dapat berkomunikasi secara baik. Selanjutnya, izinkan kelompok kami untuk melanjutkan presentasi pada bab 19 yang berjudul memimpin tim. Oke, yang pertama ada bagaimana gaya Anda dalam kerja. Setiap individu memiliki gaya kerja yang berbeda dalam menyelesaikan pekerjaannya. Gaya kerja ini dipengaruhi oleh kepribadian, pengalaman, kebiasaan, dan cara seseorang dalam mengambil keputusannya. Secara umum, terdapat dua gaya utama dalam bekerja. Yang pertama, gaya kerja individu atau individual work adalah cara kerja mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Gaya ini ditandai dengan fokus pada tugas sendiri dan minim diskusi. Kelebihannya adalah pengambilan keputusan lebih cepat selesai dan tidak memerlukan koordinasi. Namun, kekurangannya ide menjadi terbatas, beban kerja ditanggung sendiri, serta kurang efektif untuk pekerjaan yang besar dan kompleks. Yang kedua ada gaya kerja tim atau teamwork. Adalah bekerja bersama orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Gaya ini ditandai dengan adanya kerjasama, komunikasi aktif, dan pembagian tugas. Kelebihannya adalah ide lebih beragam, pekerjaan lebih cepat selesai, dan keputusan lebih matang. Tetapi membutuhkan koordinasi yang baik, serta berpotensi menimbulkan konflik, dan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih lama. Oke, yang selanjutnya, mengapa bekerja dalam tim? Nah, berikut ini ada 5 alasan mengapa kita harus bekerja dalam tim. Yang pertama, pekerjaan semakin lebih kompleks. Pekerjaan saat ini tidak lagi sederhana, karena melibatkan berbagai bidang dan keahlian. Tidak semua bisa dikerjakan sendiri, sehingga kerja tim diperlukan untuk membagi tugas agar lebih efektif. Kedua, menghasilkan ide yang lebih kreatif dan inovatif. Tim terdiri dari orang dengan latar belakang berbeda dan cara berpikir juga yang berbeda, sehingga menghasilkan lebih banyak ide dan solusi kreatif serta inovatif. Tiga, pembagian tugas yang lebih efisien. Dalam tim, tugas terbagi sesuai kemampuan masing-masing anggota, sehingga pekerjaan lebih cepat, terstruktur, dan tidak membebani satu orang saja. 4. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Keputusan dalam tim lebih matang, karena mempertimbangkan banyak sudut pandang, sehingga lebih objektif dan mengurangi kesalahan. Kelima, saling mendukung dan mengurangi resiko. Anggota tim dapat saling membantu dan memperbaiki kesalahan, sehingga risiko kegagalan lebih kecil dan pekerjaan lebih aman. Definisi tim dan dilemanya. Tim adalah unit dari 2 atau lebih orang yang berinteraksi dan mengkoordinasikan kerja mereka untuk mencapai tujuan. Definisi tim memiliki 3 komponen. Yang pertama, memerlukan 2 orang atau lebih. Kedua, orang-orang dalam sebuah tim akan melakukan interaksi secara rutin. Orang-orang yang tidak berinteraksi tidak dapat bekerja sebagai tim. Ketiga, orang-orang dalam tim memiliki tujuan kerja. Sementara untuk dilemanya, ada 3 alasan mengapa tim memberikan dilema pada sebagian besar.
Yang pertama, kita harus mengesampingkan kemandirian kita. Bekerja dalam tim mengharuskan individu untuk mengesampingkan ego dan kemandirian mereka. Kesuksesan seorang tidak lagi hanya bergantung pada usaha sendiri, melainkan pada kinerja seluruh anggota. Kedua, kita harus berhadapan dengan pembonceng. Dalam sebuah tim, seringkali muncul fenomena social loafing, atau adanya anggota yang menjadi pembonceng. Anggota yang mendapatkan keuntungan atau nilai dari hasil kerja tim, namun tidak memberikan kontribusi atau usaha yang setara. Hal ini sering menimbulkan frustasi bagi anggota lain yang telah bekerja keras. Yang terakhir, ada tim terkadang menjadi kehilangan fungsi. Kerja tim tidak selalu menjamin kesuksesan. Banyak tim di berbagai organisasi yang mengalami kegagalan total. Keberhasilan atau kegagalan sebuah tim sangat bergantung pada bagaimana tim tersebut dikelola. Manajemen yang tepat adalah kunci agar tim dapat menjalankan fungsi dengan baik. Selanjutnya ada 5 disfungsi dalam tim. Yang pertama, kurangnya kepercayaan. Dasar dari kegagalan tim adalah ketika anggota tim merasa tidak aman untuk terbuka satu sama lain. Kedua, ketakutan akan konflik. Tanpa kepercayaan, tim tidak akan mampu melakukan perdebatan ide yang jujur dan produktif. Ketika kurangnya komitmen, karena pendapat mereka tidak benar-benar tersalurkan dengan tepat, akibat takut terjadi konflik, anggota tim tidak akan merasa memiliki keputusan yang diambil. Keempat, ada penghindaran akuntabilitas. Tanpa komitmen yang jelas terhadap rencana atau standar tertentu, anggota tim akan ragu untuk saling menegur atau meminta pertanggungjawaban satu sama lain. Dan terakhir, ada kurangnya perhatian pada hasil. Ini adalah puncak dari disfungsi, di mana anggota tim berhenti memikirkan tujuan besar organisasi. Biasanya anggota tim lebih fokus pada ego pribadi, pengembangan karir individu, atau kepentingan departemen mereka sendiri daripada keberhasilan. Baik, jadi materi selanjutnya adalah bagaimana membuat tim menjadi efektif. Nah, di sini ada 5 cara untuk membuat tim menjadi efektif. Yang pertama adalah tujuan yang jelas. Jadi semua anggota dengan adanya tujuan yang jelas, maka semua anggota akan paham kemana arah tim tersebut. Yang kedua adalah peran yang jelas. Nah, jika perannya jelas, maka setiap orang akan paham akan tupoksi dan juga tugasnya masing-masing. Yang ketiga adalah komunikasi terbuka. Jadi komunikasi terbuka ini berfungsi agar tidak ada miskomunikasi antar anggota. Yang keempat adalah kepercayaan antar anggota. Nah, kepercayaan antar anggota ini berfungsi untuk saling pendukung antar anggota itu sendiri. Yang kelima atau yang terakhir adalah komitmen bersama. Nah, komitmen bersama ini adalah para anggota akan fokus dalam tim tersebut, bukan individunya, maka akan menghasilkan hasil yang terbaik. Oke, selanjutnya adalah model tim yang efektif. Nah, model ini digunakan untuk keberhasilan tim dipengaruhi oleh beberapa unsur utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah konteks, yaitu adalah lingkungan dan dukungan dari organisasi terhadap tim. Nah, contohnya itu seperti sumber daya, kepemimpinan, sistem penghargaan, dan juga kepercayaan. Nah, yang kedua adalah komposisi tim. Komposisi tim adalah siapa saja yang ada di dalam tim dan bagaimana karakter mereka. Jadi kita harus tahu karakteristiknya anggota di tim itu seperti apa, seperti keahlian, keberagaman, dan juga kepribadian antar anggota. Yang ketiga adalah proses tim. Nah, proses ini adalah cara tim bekerja dan juga berinteraksi. Nah, untuk memaksimalkan proses tim, maka yang harus ditingkatkan adalah komunikasi yang efektif, koordinasi, dan juga pengambilan keputusan, serta manajemen konflik yang sangat baik. Nah, jika sudah melakukan keempatnya, maka akan dilakukan evaluasi kinerja. Nah, yang terakhir yaitu adalah tujuan dan struktur. Nah, bagian ini memastikan tim mempunyai arah yang jelas dan juga sistem kerja yang teratur. Jadi tim tersebut tidak hilang arah dan akan mencapai tujuan yang jelas. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan tim yang efektif. Nah, kepemimpinan tim yang efektif adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan, mengkoordinasi, dan memotivasi anggota tim agar tujuan bersama dapat tercapai. Peran utama pemimpin yaitu yang pertama adalah menentukan arah, vision and goal.
Nah, jadi pemimpin harus menentukan arah seperti menetapkan tujuan yang jelas, menjelaskan target dan prioritas, dan juga memastikan semua anggota paham akan arah tim tersebut. Yang kedua adalah mengorganisasi tim, yaitu adalah membagi tugas sesuai kemampuan anggota, menentukan peran dan juga tanggung jawab, serta mengatur alur kerja tim. Yang ketiga adalah memotivasi anggota, yaitu memberi semangat atau dukungan, mengapresiasi hasil kerja, dan juga mendorong anggota agar tetap produktif. Yang keempat adalah mengelola konflik, yaitu menyelesaikan perbedaan pendapat, menjadi penengah yang adil, dan juga mengubah konflik di tim menjadi solusi. Yang kelima adalah mengambil keputusan, yaitu adalah pemimpin harus menentukan langkah terbaik untuk tim, melibatkan anggota jika perlu, dan juga bertanggung jawab atas hasil yang telah dicapai. Yang keenam atau yang terakhir adalah membangun komunikasi, yaitu adalah menciptakan komunikasi terbuka, mendengarkan saran dari anggota tim, dan juga menyampaikan informasi yang sangat jelas. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas jenis-jenis tim. Yang pertama ada tim formal, yaitu tim yang memang diciptakan untuk organisasi, di mana tim ini dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang memang untuk mendukung tujuan pencapaian untuk perusahaan. Di sini terdapat dua jenis dalam struktur tim formal. Yang pertama ada tim vertikal, yaitu tim yang terdiri dari seorang manajer dan bawahannya di dalam sebuah perusahaan, di mana tim ini sering disebut sebagai tim fungsional atau tim komando. Lalu ada juga tim horizontal. Tim ini terdiri atas karyawan dalam tingkat yang sama, tetapi di bidang keahliannya itu berbeda. Contohnya terdapat gabungan dari orang departemen akuntansi, pemasaran, dan produksi. Lalu untuk di sini ada tim yang opsional, yaitu tim yang bertujuan khusus, di mana special purpose team. Ini tuh biasanya diciptakan oleh perusahaan untuk menangani suatu proyek yang misalnya jarang terjadi. Nah, di mana untuk kepentingan khusus dan kreativitas khusus. Lalu yang kedua ada tim yang diarahkan sendiri, self-directed teams, di mana adalah sebuah tim yang memiliki pekerja yang terdiri dari 5 hingga 20 dan memiliki keterampilan dalam diri mereka, di mana mereka melakukan penggiliran kerja untuk memproduksi keseluruhan produk atau layanan secara utuh, di mana tim ini mengkoordinasikan kerja mereka sendiri tanpa supervisi yang ketat dari manajer, tapi mereka memiliki wewenang untuk membuat keputusan harian untuk pekerjaan mereka. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pengerahan tim yang inovatif. Jadi, pengerahan tim yang inovatif merupakan cara organisasi menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi, perubahan cara kerja, serta globalisasi bisnis. Nah, di era modern seperti sekarang, kerja tim itu tidak harus dilakukan secara langsung pada satu tempat. Dengan adanya teknologi komunikasi, anggota tim dapat tetap dapat bekerja meskipun berada di lokasi yang berbeda-beda. Jadi dalam pembahasan ini ada dua bentuk utama dari pengerahan tim yang inovatif, yaitu yang pertama ada tim virtual, lalu yang kedua ada tim global. Jadi tim virtual ialah tim yang bekerja melalui teknologi meskipun anggotanya terpisah lokasi. Sedangkan tim global ialah tim yang bekerja lintas negara, budaya, maupun zona waktu. Jadi intinya dari pengerahan tim yang inovatif ialah bagaimana organisasi dapat memanfaatkan teknologi agar kerjasama tim tetap berjalan efektif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Baik, yang pertama yaitu mengenai tim virtual. Jadi tim virtual ya, tim yang anggotanya terpisah secara geografis maupun organisasi, tetapi tetap dapat bekerja sama menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi. Artinya, anggota tim tersebut tidak harus berada di dalam satu ruangan atau satu kantor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Mereka tetap dapat berkomunikasi, berdiskusi, dan membagi tugas melalui berbagai media teknologi. Anggota tim virtual juga bisa berasal dari satu organisasi yang sama maupun dari pihak luar, misalnya seperti konsultan, pekerja lepas, pelanggan, maupun pemasok. Media yang biasanya digunakan dalam tim virtual ialah email, pesan telepon, pesan instan telepon, pesan teks, video conference, wiki, blog, dan ruang kerja virtual. Jadi tim virtual ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ialah lebih fleksibel dalam membentuk tim karena organisasi dapat memilih anggota berdasarkan keahlian, bukan hanya berdasarkan lokasi. Lalu yang kedua yaitu dapat menghemat waktu dan biaya karena anggota tidak harus selalu bertemu secara langsung. Lalu yang ketiga yaitu tim virtual memungkinkan organisasi memanfaatkan keahlian dari berbagai tempat. Selain itu, tim virtual juga dapat mendukung kerja jarak jauh. Namun, tim virtual juga memiliki tantangan tersendiri, yaitu salah satunya adalah sulit membangun kepercayaan karena anggotanya jarang bertemu secara langsung. Selain itu, komunikasi melalui media digital juga berisiko menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, pemimpin perlu mengawasi pekerjaan secara teratur agar tugas tetap berjalan sesuai rencana. Baik, yang kedua ialah tim global. Jadi tim global ialah tim kerja yang terdiri dari anggota dari berbagai bangsa dan memiliki aktivitas yang mencakup banyak negara. Biasanya digunakan oleh organisasi yang beroperasi secara internasional. Nah, dalam praktiknya, sebagian besar tim global juga bekerja secara virtual karena anggota tim berada di negara atau wilayah yang berbeda. Tim global memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, tim global dapat menggabungkan pengetahuan dan keahlian dari berbagai negara. Yang kedua, yaitu tim ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, tim global dapat membantu organisasi memahami pasar internasional. Lalu yang keempat, yaitu keberagaman anggota juga dapat meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Namun tim global tentu memiliki tantangan yang lebih kompleks, yaitu tantangan tersebut ialah adanya perbedaan budaya dan bahasa, perbedaan zona waktu, perbedaan gaya komunikasi, serta perbedaan cara kerja. Jadi perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan risiko kesalahpahaman dalam koordinasi apabila tidak dikelola dengan baik. Jadi agar tim global dapat berjalan secara efektif, organisasi perlu membangun komunikasi yang jelas, menghargai perbedaan budaya, dan juga menyesuaikan waktu kerja antar anggota tim. Jadi kesimpulannya, baik tim virtual maupun tim global, itu merupakan bentuk pengerahan tim yang inovatif. Yang keduanya dapat membantu organisasi bekerja lebih fleksibel dan efektif, asalkan didukung oleh teknologi, komunikasi yang baik, dan kepemimpinan yang tepat. Selanjutnya kita akan masuk kepada karakteristik tim yang dibagi menjadi beberapa bagian, di mana karakteristik tim menentukan sebuah keefektivitasan strategis tim yang benar-benar konkret. Yang pertama bagiannya adalah ukuran. Tim sendiri memiliki dua bagian ukuran, yaitu ukuran kecil maupun ukuran besar, di mana ukuran kecil terdiri dari 5 hingga 7 orang, yang dimana ini memudahkan para timnya untuk mengambil keputusan dengan cepat dan terstruktur. Sedangkan tim besar terdiri dari 8 hingga 12 orang. Biasanya terdapat perbedaan atau indikasi yang cukup jauh sehingga keputusan dibuat cukup rumit. Selanjutnya kita akan masuk kepada yang kedua, yaitu keberagaman. Keberagaman dapat menjadi jembatan maupun hambatan. Itu tergantung pada situasi yang terjadi. Semisal, terjadinya perbedaan pemahaman sehingga membuat para anggota menjadi sulit untuk berkomunikasi. Namun, terjadinya perbedaan pemahaman tersebut dapat menjadikan suatu motivasi untuk saling melengkapi, yaitu menjadikan suatu jembatan dalam memahami satu dengan yang lain. Dan yang selanjutnya kita memasuki peran anggota. Setiap anggota memiliki perannya masing-masing, seperti peran spesialis tugas, di mana ini berfungsi untuk menyelesaikan tugas-tugas dan wewenang yang diberikan. Dan yang kedua adalah peran sosio-emosional, di mana ini adalah peran yang berfungsi untuk mendukung anggota memberikan motivasi dan juga semangat agar peran spesialis tugas dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan masuk pada proses tim.
proses tim tersendiri dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah forming atau pembentukan. Tim perlu dibentuk pada awal mulanya untuk mengetahui struktur organisasinya. Kemudian, terjadinya storming ataupun muncul konflik dalam suatu diskusi ataupun pembahasan dalam tim. Setelah itu, terdapat tahapan norming, di mana konflik terselesaikan dengan diskusi yang baik, dengan melengkapi keberagaman, dan juga melakukan tugas peran spesialis maupun sosio-emosional. Kemudian melakukan performing, yaitu setelah konflik dapat diketahui, para pekerja atau anggota bekerja dengan kapasitas penuh untuk memenuhi kewajiban dan juga ekspektasi yang telah mereka harapkan. Dan setelah tugasnya selesai, kita masuk kepada tahapan adjourning, yaitu pembubaran setelah tugas selesai. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada karakteristik tim bagian yang selanjutnya mengenai kepaduan tim. Kepaduan merupakan salah satu komponen penting dalam membentuk kolaborasi setiap tim untuk menjalankan chemistry sebaik mungkin. Namun, apabila kepaduan tim dilakukan secara berlebihan, akan menjadi suatu problematik. Sebab informasi yang diterima hanya dilakukan secara internal dan menolak informasi secara eksternal. Kemudian kita akan masuk kepada bagian yang terakhir pada karakteristik tim, yaitu norma-norma tim. Norma merupakan sebuah kaidah yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi pada setiap anggota tim agar dapat memenuhi aturan yang dapat membentuk suatu kolaborasi atau kepaduan tim secara terstruktur supaya kinerja tim dapat berjalan semaksimal mungkin. Lanjut kita masuk ke mengelola konflik tim. Konflik dalam tim tidak dapat dihindari dan muncul karena perbedaan pendapat, kepentingan, serta latar belakang. Konflik dapat berdampak positif jika dikelola dengan baik, namun juga bisa merusak hubungan dan kinerja tim jika berlebihan. Lalu dalam menyeimbangkan konflik dan kerjasama. Konflik dan kerjasama di dalam tim itu harus seimbang. Seperti jika terlalu sedikit konflik, maka anggota tim bakal ikut-ikut aja, jadi kurangnya inovasi. Dan jika konfliknya kebanyakan, itu bisa merusak hubungan tim. Maka yang paling penting ialah keseimbangan antara konflik dan kerjasama agar kinerja tim bisa menjadi optimal. Selanjutnya ada sebab-sebab konflik. Penyebab-penyebab konflik bisa beragam macam. Yang bisa saja seperti yang pertama, sumber daya. Contohnya persaingan untuk mendapatkan sumber daya seperti uang, informasi, dan pasokan. Lalu konflik bisa terjadi karena ada perbedaan tujuan, seperti perbedaan tujuan antar individu atau departemen. Bisa juga dengan benturan kepentingan. Lalu konflik juga bisa terjadi karena adanya masalah komunikasi, seperti komunikasi yang buruk atau kesalahpahaman akibat kurangnya isyarat nonverbal. Lalu, saya akan menjelaskan tentang gaya penanganan konflik. Yang pertama ada competing atau bersaing. Gaya ini menekankan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan pihak lain. Yang kedua ada avoiding atau menghindar. Konflik dihindari atau tidak diselesaikan secara langsung. Yang ketiga ada accommodating atau mengakomodasi, yaitu salah satu pihak mengalah untuk menjaga hubungan. Yang keempat compromising atau berkompromi. Kedua pihak saling mengalah untuk menemukan jalan tengah. Dan yang terakhir dan kelima ada collaborating atau berkolaborasi. Kedua pihak bekerja sama untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua. Yang terakhir ada negosiasi. Negosiasi adalah jenis pengelolaan konflik yang dimana orang-orang terlibat dalam fase serah terima dan mempertimbangkan beragam alternatif untuk mencapai keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Untuk macam negosiasi sendiri ada dua, yaitu ada negosiasi integratif dan negosiasi distributif. Negosiasi integratif adalah negosiasi yang bersifat win-win solution, yang dimana kedua pihak mencari solusi yang menguntungkan bersama. Fokusnya pada kerjasama dan menemukan hasil terbaik untuk semua pihak. Sedangkan negosiasi distributif adalah negosiasi yang bersifat win-lose, di mana satu pihak menang dan pihak lain kalah. Biasanya terjadi saat sumber daya terbatas, jadi masing-masing pihak berusaha mendapatkan bagian terbesar untuk mereka sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bab 18-19 mata kuliah pengantar bisnis. Mohon maaf bila ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.